Di video kali ini, kita akan membahas secara lengkap tentang Undang-Undang ASN terbaru. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Aparatur Sipil Negara atau ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 31 Oktober tahun 2023. Peraturan ini sebagai pengganti peraturan sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. ASN terdiri atas PNS dan P3K. PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Sedangkan P3K adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan atau menduduki jabatan pemerintahan. Penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada asas kepastian hukum, profesionalitas, proporsionalitas, keterpaduan, pendelegasian, netralitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, persatuan dan kesatuan, keadilan dan kesetaraan, dan kesejahteraan. Pegawai ASN memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta pemerintahan yang sah. Pegawai ASN mengimplementasikan nilai-nilai dasar ASN, yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nilai-nilai dasar ASN dijabarkan dalam Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sebagai berikut. Pegawai ASN terdiri dari PNS dan P3K. Baik PNS maupun P3K memiliki nomor induk pegawai, yaitu NIP untuk PNS dan NIP P3K untuk P3K. ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara,
dan melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah. ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat dan pemersatu bangsa. Pegawai ASN bertugas melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, serta mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jabatan ASN terdiri atas jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Jabatan manajerial terdiri atas jabatan pimpinan tinggi utama, jabatan pimpinan tinggi madya, jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, dan jabatan pengawas. Jabatan non-manajerial terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. Selain jabatan tersebut, terdapat pula jabatan ASN tertentu, yang dapat diisi dari prajurit TNI, dan anggota Polri. Pegawai ASN berhak memperoleh penghargaan dan pengakuan berupa material dan atau non-material yang terdiri atas penghasilan, penghargaan yang bersifat motivasi, tunjangan dan fasilitas, jaminan sosial, lingkungan kerja, pengembangan diri, dan bantuan hukum. Berikut kewajiban ASN. Manajemen ASN diselenggarakan berdasarkan sistem merit. Berikut ruang lingkup manajemen ASN. Pegawai ASN berhimpun dalam organisasi profesi ASN. Berikut tujuan organisasi profesi ASN. Digitalisasi manajemen ASN dilakukan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN. Digitalisasi manajemen ASN menyediakan berbagai layanan digital yang mendukung manajemen ASN dan terintegrasi secara nasional.